dan berkenan di hadapan Tuhan pada saat hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih nama Tuhan, dengan segala kerendahan hati saya boleh berdiri di sidang yang kecil ini, yaitu hambanya Guru Ohutahayan, guru kita Pornenggola di rumah Ustaz Andi telah dikaruniakan bagi kita, bagi kami adalah 4 orang, 1 laki-laki dan 3 perempuan, dan 3 di antara mereka sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak satu-satu, dan 1 lagi belum mendapat jodoh. Karena kita berdoa kiranya Tuhan memberikan jodoh yang sepadan dan layak dengan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah kesaksian saya sama Tuhan di tengah ibadah kita yang sangat singkat ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan kita terima dari hambanya, yaitu Bapak Guru kita Renggolan dari Paripaan, sedikit firman Tuhan yang boleh terambil dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ke 11. Mari kita sama-sama melihatnya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh dalam masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi tidak mungkin untuk orang yang baik ada orang yang benar berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti kita diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan perikop di sini adalah hasil pendamaian, hasil pembenaran. Bapak Ibu dan saudara yang kasih nama Tuhan, apabila kita melihat firman Tuhan ini, kemudian sekali sudah sangat sering kita dengarkan menyanyi oleh hamba-hamba Tuhan di tengah ibadah kita masing-masing. Pada saat hari ini selama Tuhan, firman Tuhan ini boleh berbicara di tengah ibadah kita yang singkat ini, di dalam hati kita pribadi, di mana kita telah dipanggil dari berbagai berlatar belakang yang berbeda-beda. Kita telah dipanggil dari latar belakang yang berbeda-beda, di mana dahulu kita adalah orang-orang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan, di mana kita dahulu adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa tidak layak, Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam kasih nama Tuhan? Karena manusia itu selama Tuhan penuh dengan penderitaan dan penuh dengan emosi-emosi dan banyak tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Salah satu tanggung jawab manusia itu adalah bagaimana dia boleh bertahan hidup. Bagaimana dia boleh bertahan hidup dalam hidupnya. Supaya dia boleh bertahan hidup, dia harus bekerja, dia harus mencari uang, dan dia harus senantiasa selalu berpikir dalam kehidupannya supaya dia senantiasa boleh maju
dan boleh mengimbangi oleh orang-orang lain. Itulah kita orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang mana dahulu sebelum kita dibenarkan oleh Tuhan, pekerjaan-pekerjaan itu senantiasa boleh kita lakukan dengan tidak takut akan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan manusia itu banyak di antara di dalam muka bumi ini. Banyak pekerjaan-pekerjaan manusia itu yang tidak sesuai dengan pandangan Tuhan. Mereka mengerjakan sesuatu sama Tuhan oleh karena kehendaknya sendiri, oleh kemauan sendiri. Bagaimana dia senantiasa boleh mendapat untung, bagaimana dia boleh meraih uang yang sangat banyak. Mereka tidak takut akan Tuhan selama Tuhan. Tetapi kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang telah dipilih oleh Yesus Kristus ke dalam kerajaan Tuhan, yang telah percaya kepada Kristus Yesus, yang telah percaya kepada Roh Kudus yang kita terima, yang membawa kita kepada kesempurnaan hidup. Bahwa kehidupan manusia ini sama Tuhan selalu digoda, tercemar sama Tuhan. Kehidupan manusia itu pribadi selalu digoda dan tercemar di dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, di dalam ruang dan lingkup kita, selalu kita tercemar sama Tuhan. Tidak boleh manusia itu senantiasa setiap hari dia boleh kudus di hadapan Tuhan. Selalu ada dosa itu senantiasa boleh datang kepada seseorang itu, menopang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah selama Tuhan, seperti pembantuan di sini di hasil pembenaran ini, karena Tuhan kita Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. Telah percaya itu sama Tuhan, bahwa Kristus Yesus telah mati di kayu kita sebagai suatu korban bagi orang-orang yang berdosa, sebagai korban bagi orang-orang yang durhaka. Seperti firman Tuhan di sini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Di mana kehidupan manusia itu selalu mendurhaka, selalu menyimpang dari aturan-aturan daripada Tuhan, selalu menyimpang dari ajaran-ajaran Kristus. Itu makanya kita senantiasa selalu setiap hari sama Tuhan selalu datang kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa membenarkan kita, supaya Tuhan senantiasa memulihkan kita dan memberikan kepada kehidupan kita senantiasa anugerah itu, kedamaian itu. Seperti dia satu kita kata, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang sangat berat sama Tuhan. Damai sejahtera ini yang sangat berat kita lakukan pribadi. Apabila di tengah-tengah keluarga kita pribadi selalu ada masalah, selalu ada problem yang datang silih berganti kepada rumah tangga kita pribadi. Datang dari istri, datang dari anak, datang dari pemilik, semuanya masalah-masalah itu selalu silih berganti datang kepada kehidupan kita pribadi. Makanya dituntut firman Tuhan di sini kepada kehidupan kita pribadi
pribadi supaya kita senantiasa mempunyai iman kepada Allah. Apabila kita mempunyai iman kepada Tuhan, maka sama Tuhan, damai sejahtera itu seperti dikatakan di sini, damai sejahtera itu akan selalu ada dalam kehidupan kita, lepas pribadi. Itu makanya firman Tuhan selalu datang kepada kita pada saat hari ini. Sebab jikalau kita ketika ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kalau masih berlawanan lagi kita kepada Tuhan, kita tidak mampu senantiasa berdamai dengan Tuhan, maka selama Tuhan, kematian Tuhan kita itu tidak ada dalam hidup kita. Hama mati di debata, hama mati di Yesus Kristus di kayu Golgota, belum kita imani sama Tuhan. Sebenarnya dia mati di kayu Golgota sama Tuhan oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, oleh karena kedurhakaan kita. Memang bukan generasi kita yang mengalami itu, tapi dahulu 2023 tahun yang silam di kayu Golgota mereka, Tuhan Yesus Kristus disalibkan, dibunuh, dicambuk, diludahi, dan dimahkotai dengan bunuh. Maka datanglah pada saat itu sama Tuhan dalam kerajaan Hitler pada saat itu dengan sangatnya kejam, karena dia membaca sama Tuhan yaitu bahwa orang Israel disalibkan. Maka orang-orang Israel itu dibunuh oleh Hitler pada saat itu sama Tuhan. Orang-orang Israel yang ada di Jerman pada saat itu dibunuh oleh Hitler. Oleh karena dia benci kepada orang-orang Israel, karena orang-orang Israel menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Maka ada seorang sama Tuhan, yaitu pengusaha yang menyalahkan anak-anak orang Israel pada saat itu. Ada sekitar 100 orang pada saat itu anak-anak Israel diselamatkan oleh seorang pengusaha, diberikan makan, diberikan minum, dan dia selamatkanlah mereka itu sehingga bangsa Israel tidak binasa pada saat itu, pada zaman Hitler di Jerman. Karena Hitler berpedoman kepada keduniaan. Kenapa disalibkan Tuhan kita Yesus Kristus? Kenapa orang Israel menyalibkan manusia itu? Menyalibkan orang Israel itu? Dia berpikir dengan secara pikirannya sendiri. Dia sangat benci kepada orang-orang Israel pada masa itu sama Tuhan, sehingga orang-orang Israel dibunuh di kota mereka. Tapi bukan sedemikian sama Tuhan. Dia bukan mengimani bahwa mati Tuhan kita Yesus Kristus adalah oleh karena suatu tuntutan dari firman Tuhan. Dia mati, dan dia mati di kayu Golgota supaya senantiasa dia boleh menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang berada dalam hidupnya. Dan sehingga di guru kita melihat bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, dan sebentar lagi kita akan merayakan itu yaitu hari kenaikan. Puji Tuhan. Haleluya. Di mana hari Kamis mendatang kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan kita. Dia telah naik sama Tuhan.
Dia sekarang tuh bekerja, selalu bekerja sama Tuhan untuk menyediakan tempat bagi orang-orang kudus. Karena dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, katanya. Dia sekarang selalu bekerja menyediakan tempat bagi kita, orang-orang kudusnya. Kesanalah pengharapan kita sama Tuhan, seperti dikatakan di sini, sama Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Apabila kita tahan uji dalam dunia ini sama Tuhan, tahan uji di dalam kehidupan kita ini, kita akan mengharapkan pengharapan yang telah diberikan oleh Tuhan. Seperti sama Tuhan, Nabi-Nabi yang dahulu mereka tahan uji. Bahkan murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus telah tahan uji, tidak takut mati. Tidak takut mati mereka dalam pengabaran Injil Tuhan kita ini. Apapun yang terjadi, apapun masalah, apapun problem, seperti Rasul Paulus sama Tuhan yang telah memberitakan Injil Kristus Tuhan, dia tidak takut mati. Sehingga sekalipun Rasul Paulus adalah seorang yang kaya raya dahulu, dia tinggalkan semuanya itu untuk mengikut Tuhan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan yang telah dipilih dan yang telah dipanggil untuk senantiasa menderita dalam Kristus. Dunia ini adalah hanya sebentar. Kata firman Tuhan, molohola di portibio dohamu makirim tunghamu majol mana mana. Ada nama kirim ke kita, ima dihamuluan nahot rodi salele milena. Puji Tuhan. Itu pengharapan orang-orang percaya. Kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang yang telah disediakan oleh Tuhan sekarang, yaitu di surga. Itulah pengharapan orang-orang percaya. Bukan dunia. Dunia ini akan berlalu dengan segala isinya, dengan segala keindahannya, akan berlalu hanya sekejap. Kita telah melihat sama Tuhan di akhir-akhir zaman ini sama Tuhan. Semalam masih dia berjalan-jalan, masih sehat, membawa mobil. Tiba-tiba dengar berita bahwa dia telah berpulang, yaitu ke surga, telah meninggal. Ada penguang kami baru ini sama Tuhan di Patubak, maka bulan juga ini. Tiba-tiba dia masih sehat-sehat, membawa mobil. Istrinya yang sakit-sakitan sama Tuhan. Istrinya sakit gula, sudah diamputasi, sudah capek lain diri mengobati nambah ini. Padahal dia pergi bekerja, membawa mobil, tiba-tiba sesak badannya, maka dilarikanlah ke rumah sakit, dan di sana sudah meninggal sama Tuhan. Maka kami sangat terkejut sama Tuhan. Itulah sama Tuhan pengharapan anak-anak Tuhan, pengharapan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukanlah dunia ini. Supaya kita senantiasa selalu mempersiapkan diri kita di dalam kehidupan kita pribadi, karena kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita sangat dekat. Kita tidak tahu jam waktu akan datang kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikarenakan kepada kita. Pengharapan itu kata tidak mengecewakan. Orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan,
Orang-orang yang telah berharap kepada Tuhan sekali-kali tidak akan kecewa. Puji Tuhan. Haleluya. Janganlah kecewa kita mengikut Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dan yang kita tak pernah kecewa mengikut Yesus, tak pernah kecewa hidup selamanya. Itulah yang kita sama Tuhan. Orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan tidak pernah kecewa, selalu diberkati, selalu diberikan yaitu kasihnya ke dalam kehidupan kita pribadi, bebas pribadi. Puji Tuhan. Maka sedikit firman Tuhan pada saat hari ini, masih banyak lagi ya firman Tuhan yang kita dengarkan yang dilalui Bapak Guru kita. Mari kita senantiasa merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah terpuji nama Tuhan buat saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.